Selamat pagi. Pagi, Bapak. Baik, di sini saya ingin menjelaskan atau ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Jikri Uliandra selaku guru BK di SMK Negeri 2 Bogor. Nah, sebelumnya Bapak ingin menanyakan Bapak sedang berbicara dengan siapa? Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Francisca Restiani. Saya sekolah di SMK Negeri 2 Bogor. Kebetulan untuk saat ini saya duduk di kelas 12. Baik, Ananda Siska. Berarti Ananda Siska ini di kelas 12 ya? Iya, Pak. Baik, Ananda Siska, kita akan melakukan konseling individu ya sekarang ini. Apa sebelumnya Ananda Siska ini pernah melakukan bimbingan dan konseling? Belum sih, Pak, baru pertama kali ini. Baik, jika belum pernah melakukan layanan bimbingan konseling, Bapak ingin menjelaskan tentang layanan individu atau layanan bimbingan konseling individu, yaitu interaksi antara Bapak dan Ananda Siska ini yang Bapak ini sebagai guru BK dan Ananda Siska ini sebagai konseling. Tujuan konseling individu ini untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh klien atau Mbak Siska sebelum melakukan konseling ini. Mbak Siska harus mengetahui asas-asas. Sebelumnya Mbak Siska tahu apa asas-asas itu? Belum tahu sih, Pak, minta tolong dijelasin ya. Nah, baik, untuk yang pertama di sini tuh ada namanya asas kegiatan. Ya, asas kegiatan itu apa sih? Asas kegiatan itu yaitu kita memecahkan permasalahan yang telah terjadi saat ini, ya kan? Nah, untuk yang kedua yaitu asas kerahasiaan. Nah, di dalam layanan konseling individu kali ini, Bapak minta untuk Bapak ingin di sini kan asas kerahasiaan itu antara Bapak dan Mbak Siska Bapak tidak akan pernah memberikan ke siapapun itu untuk menjaga kerahasiaan yang dialami oleh Mbak Siska. Nah, selanjutnya yaitu asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan itu yaitu untuk di dalam konseling kali ini Bapak minta untuk asas kesukarelaan Mbak Siska ini melakukan sukarela untuk berceritakan yang sedang dialami oleh Mbak Siska. Yang ketiga, yang keempat yaitu asas keterbukaan. Dalam konseling ini Bapak minta ingin untuk keterbukaannya dari Mbak Siska ya dalam konseling ini agar memperlancar konseling hari ini. Baik, Pak. Baik. Nah, sebelumnya apakah Mbak Siska pernah mendapatkan layanan informasi untuk masalah karir atau uji kompetensi yang udah ingin mendekati kelas 12 ini? Belum sih, Pak. Baik. Jika belum, Bapak ingin menjelaskan tentang layanan informasi. Untuk layanan informasi itu memberikan informasi tentang masalah-masalah yang akan kita lakukan atau layanan yang lainnya. Baik, sekarang itu Francisca, boleh kamu ceritakan apa yang sedang kamu pikirkan terkait masa depanmu setelah lulus sekolah. Yang apa sih yang Mbak Siska sedang alami dalam masalah kali ini? Boleh diceritakan? Baik, untuk masalah yang saya sedang hadapi itu antara orang tua dengan saya. Saya ingin itu bekerja, Pak, sedangkan orang tua menyuruh saya untuk kuliah karena katanya biar mempunyai gelar sarjana, sedangkan saya ingin langsung bekerja setelah lulus nanti. Gimana ya, Pak, pendapatnya? Baik, untuk pendapat atau yang sudah Mbak Siska beritahu kepada Bapak, terima kasih atas kejujuran dan keterbukaannya. Kebingungan seperti itu wajar sekali loh Mbak dalam untuk memutuskan antara saat di kelas 12 itu bingung. Anak-anak tuh banyak yang bingung ingin kuliah atau kerja. Iya. Banyak.
Bapak ingin tahu dulu apa yang membuat tertarik untuk langsung bekerja sih? Yang ngebuat saya lebih tertarik itu pertama saya pengen membantu perekonomian keluarga saya. Yang kedua saya ingin menabung. Kenapa saya ingin bekerja? Karena saya ingin menabung untuk biaya kuliah. Saya akan kuliah, cuma saya ingin biayai oleh diri saya sendiri. Jadi tidak melibatkan orang tua saya, Pak. Itu alasan pertama saya kenapa ingin banget langsung bekerja setelah lulus gitu. Baik, sekarang Bapak ingin mengetahui kenapa apa yang membuat saran orang tua kamu kuliah terasa berat buatmu. Maksudnya kenapa sih orang tua kamu tuh berat untuk melakukan kuliah gitu. Padahal ada baiknya loh kuliah itu untuk jenjang karir kamu. Mungkin saat lulus sekolah kamu bisa mendapatkan kerja, tapi belum tentu kamu bisa mendapatkan jenjang karir. Coba diceritakan dulu kenapa bisa berat. Sebenarnya dari perekonomian sih Pak, beratnya dari situ. Kenapa? Karena saya tahu gitu kan orang tua saya kayak gimana. Jadi kayak saya tidak mau menanggung beban lagi ke mereka, cukup sampai SMK aja gitu kan. Selebihnya saya akan berusaha sendiri. Walaupun ditunda dulu kuliahnya 1 atau 2 tahun, tapi saya nanti bakalan kuliah dengan hasil uang saya sendiri Pak. Itu sih alasan intinya dari perekonomian seperti itu. Karena kan di zaman sekarang tahu sendiri ya Bapak juga gitu kan, biaya kuliah itu nggak murah gitu kan, biayanya lumayan sangat mahal gitu. Dan saya kira mungkin bapak saya atau mama saya sanggup, cuma kayak sayanya nggak mau karena takut keberatan atau kayak gimana gitu Pak. Baik, mengerti. Jadi ada 2 kebutuhan berbeda di sini ya. Yang pertama yaitu keinginan untuk bekerja untuk membantu perekonomian dan menabung untuk membiayai kuliah sendiri. Tetapi harapan orang tua Mbak Siska ini agar bisa menjadi orang yang punya gelar sarjana. Tetapi orang tua Mbak Siska ini menurut saya ada langkah baiknya. Langkah baiknya yaitu apa? Langkah baiknya itu orang tua Mbak Siska ini ingin anaknya melebihi. Kamu lulus SMA tetapi kamu bisa kerja, tapi tidak bisa untuk menjadi jenjang karir kamu. Kan jika kuliah kamu bisa mendapatkan lebih dari SMA ini. Misalnya bisa Bapak beri contoh, misalnya kamu bekerja di pabrik sebagai karyawan biasa, itu kamu lulusan SMA, SMK. Tetapi jika kamu lulusan kuliah, kamu tuh bisa lebih dari karyawan biasa. Kamu bisa menjadi bagian QC, quality control, bagian staff atau apapun itu. Mungkin orang tua kamu ingin bisa seperti itu. Bisa juga seperti itu. Tetapi ada baiknya juga dari Mbak Siska ini untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Baik, tapi alangkah baiknya bisa dipikirkan terlebih dahulu, memastikan apakah layak untuk bekerja apa untuk kuliah. Bisa seperti itu. Atau bisa juga di zaman sekarang ini banyak loh kuliah-kuliah yang murah, kuliah-kuliah yang mudah, dan kuliah-kuliah yang bisa sambil kerja, bisa dicari dari sekarang. Ada, boleh gitu. Sekarang coba kita lihat pekerjaan apa sih yang bisa untuk kamu. Harus kamu pilih pekerjaan yang kamu sukai. Kira-kira pekerjaan apa sih yang bisa Mbak Siska sukai, yang ingin Mbak Siska kejar untuk memperbaiki ekonomi? Saya itu suka sekali untuk bersosialisasi, berwirausaha. Saya suka banget kalau misalkan produk untuk percakapan langsung, entah itu online ataupun offline, itu saya sangat-sangat suka. Berjualan, berwirausaha, itu sangat-sangat saya suka banget gitu Pak. Oh, berarti Mbak Siska itu suka berdagang.
atau Iya, berbisnis. betul. Itu hal sangat menarik dan bersosialisasinya tinggi. Menurut kamu pilihan membuka usaha sendiri atau bekerja di orang lain? Untuk saat ini sih mungkin sembari saya mengumpulkan tabungan, saya bekerja dulu di tempat lain. Tapi suatu saat saya yakin dan saya pasti bisa punya usaha sendiri. Setelah nanti lulus, saya mungkin kerja dulu dari orang lain. Saya menabung dulu untuk biaya kuliah sambil, kan kata bapak juga tadi ada kan biaya kuliah sambil kerja, itu kan ada ya Pak ya. Nanti Iya. coba saya cari. Oke, baik. Mendengar itu, Bapak merasa kamu sebenarnya sudah memiliki arah yang jelas. Tetapi langkah berikutnya adalah mungkin langkah berikutnya Bapak bisa memberikan, tidak bisa memecahkan masalah, itu kan tergantung dari kamu ya. Guru BK itu tidak bisa untuk memecahkan masalah sebenarnya. Cuman guru BK hanya bisa membimbing. Tapi Bapak memberikan saran untuk Mbak Siska ini untuk melakukan berdiskusi dengan orang tuanya. Nah, untuk membuat, yang penting Mbak Siska ini tidak melawan kepada orang tua ataupun itu. Mbak Siska yang penting berdiskusi dulu saja dengan orang tuanya. Baik Pak. Tentu kita bisa susun bersama-sama. Kamu bisa sampaikan bahwa kepada orang tuanya, menyampaikannya dengan kata-kata kamu ingin memilih bekerja karena alasan ingin menabung untuk kuliah. Kamu tetap punya keinginan untuk membantu keluarga misalnya dengan mencari pekerjaan sampingan saat kuliah nanti. Pilihan SMK membuka peluang yang lebih besar untuk kuliah dan karir jangka panjang yang pada akhirnya juga bisa membantu ekonomi keluarga. Bagaimana kamu nyaman menyampaikan itu? Ya paling saya nanti minta dibantu untuk menjelaskan kedua orang tua saya ya Pak ya. Bagus. Jika seperti itu, berarti Mbak Siska sudah paham dari konseling ini. Konseling ini mungkin bisa membuka pemikiran Mbak Siska agar bisa berkomunikasi lebih kepada orang tua Mbak Siska, bisa melakukan komunikasi, berdiskusi jalan tengahnya seperti apa. Dan mungkin konseling hari ini bisa dicukupkan, dan semoga konseling hari ini bisa mendapatkan jalan temunya kepada untuk Mbak Siska ya, dan kepada orang tuanya. Jika ingin ada konseling selanjutnya bisa menghubungi Bapak sebelumnya. Terima kasih untuk konseling hari ini ya Mbak Siska. Bapak makasih banyak ya Pak untuk arahannya. Baik, sama-sama. Jika seperti itu, jika sudah selesai, terima kasih ya Mbak Siska. Sama Bapak makasih juga Kok ya. di Zoom sih? Ke Zoom. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Mbak Siska untuk Zoom hari ini, untuk konseling hari ini. Mohon maaf kita Zoomnya konselingnya by Zoom ini karena kita tidak bisa untuk bertemu karena ada suatu hal yang tidak bisa untuk bertemu tatap langsung atau bertemu langsung. Semoga bisa membantu Mbak Siska dan keluarga Mbak Siska tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Assalamualaikum. Salam.